Besti. Besti. Besti, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kan? Soalnya kan cuaca lagi nggak nentu banget nih. Kadang panas, kadang hujan. Jadi hati-hati masuk angin. Radio aja. Pakai headphone dong gue dong. Nah, kalau ngomongin soal sehat nih, kayak sekarang tuh gue ngelihat orang-orang di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu kan, mereka tuh kayak udah sadar soal healthy lifestyle gitu nggak sih kalau kata anak Jaksel gitu. Dan biasanya tuh mereka tuh ya kalau nggak sebelum kerja atau sebelum kerja atau sepulang kerja tuh mereka tuh kayak nge-gym, terus habis itu ngeganti makanannya dari yang sehari 3 kali makan beras, terus tuh karbonya kayak diganti sama beras yang lagi happening banget, beras dari Jepang. Nah, ternyata nih ya, uniknya ternyata di Indonesia sendiri tuh punya punya umbi-umbian yang bisa diolah menjadi beras Jepang itu sendiri. Namanya porang, jangan salah, PORANG, porang. Kalian tahu nggak? Tahu bener. Dikit. Oke, tanpa was-was sana sini lagi nih, gue bakal ngobrol sama si paling porang, si anak porang, Charlie Shirataki. Halo Besti. Besti ya panggilannya. Besti, hai. Besti. Oke. Halo Mas Halo. Charlie. Gimana? Kabarnya? Baik. Luar biasa. Kenapa sih lo sampai pada akhirnya bisa dijuluki Charlie si anak porang? Bener ya? Si Ya, anak betul, porang betul. ya? Di Instagram sih gitu ya, si anak porang ya. Jadi ceritanya tuh dulu di tahun 2019 sampai 2020 kan pandemi gitu. Jadi pas lagi pandemi gue lumayan bosen tuh. Akhirnya gue pergi ke satu kota di Jawa Tengah. Iya. Dan di sana gue nggak tahu ternyata kota itu benar-benar terpencil banget ya. Even kayak pengen pasang wifi modem wifi itu tuh nggak nyampe fibernya jaringannya gitu loh, Itu di kabelnya. pegunungan gitu atau gimana? Lumayan pegunungan. Nah terus singkat ceritanya gue di sana, ini bukan kayak di film FTV televisi ya, yang kayak di desa terus dapat bunga desa, ada yang Iya, tapi gue ngebayanginnya udah ke situ sih. nggak ada. Jadi gue di sana tuh bener-bener kayak gue sendirian, paling ditemenin ada satu kakek-kakek umur 70 tahun sama istrinya, baik banget tuh, teman gue doang di sana. Gue di sana gue tuh kayak ngajarin petani-petani porang di sana. Nah terus karena gue bosan di sana, akhirnya gue bikin konten. Itu awal mula TikTok gue mulai di sana dulu. Jadi gue bikin konten, lama-kelamaan kan bingung kan mau ngapain. Ini dia kegiatan si anak porang. Nah itu awal ceritanya kayak gitu. Akhirnya si anak porang, teman-teman manggil tuh si anak porang. Ya udahlah akhirnya si anak porang. Berarti nggak sengaja ya lu ya? Berarti kayak karena lu deket sama petani-petani porang itu, akhirnya lu kayak ini si anak porang nih. Terus pada akhirnya lu dikenal sebagai Charlie si anak porang. Si anak porang. Betul. Charlie Shirataki atau Charlie si anak porang. Ya. Nah, kalau misalkan ngomongin porang itu sendiri ya, gue tuh pengen tahu sebenarnya porang tuh apa sih? Porang itu sebenarnya mungkin buat teman-teman di sini ini ditampilin nggak sih, kayak ada gambarnya bisa ditampilin gitu? Bisa, nanti ada di sini. Oke. Di sini. Jadi umbi porang itu kayak gini bentuknya. Oke. Dia tuh jadi kayak labu gedenya, tapi kulitnya kayak kentang. Nah, dan umbi porang itu sebenarnya bukan tanaman baru ya, tapi itu tanaman yang udah dari masa lampau. Dan itu adalah tanaman liar sebenarnya. Tanaman liar tuh yang ada di bawah-bawah pohon, biasanya tuh di bawah pohon jati, pohon sengon, pohon alpukat tuh bebas. Berarti yang tidak dengan sengaja ditanam ya? Betul. Nah, cuman kan baru happening itu kan sekitar 2018-2017 ini kan baru mulai naik. Sebenarnya itu naiknya karena pasukan diet keto. Nah, jadi aku jelasin ya. Porang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya konjek, bahasa Jepangnya konyaku. Nah, sedangkan kalau konyaku noodle dibilangnya shirataki. Itu ada cerita sebenarnya. Jadi memang salah satu produk makanan dari umbi porang yang terkenal itu adalah konyaku dan shirataki. Jadi konyaku itu dari abad ke-6 tuh makanan tradisional Jepang untuk biksu-biksu di kuil-kuil biasanya. Dan bentuknya tuh kayak balok, mungkin kayak gini bentuknya, kayak balok. Nah, lalu pada saat itu balok ini dibawa ke suatu kota, dipotong-potong manual panjang-panjang. Lalu orang angkat kayak gini ngeliatnya kok kayak air terjun putih ya. Itu cikal bakal awal
dibilangnya tuh shirataki. Shirataki. Shira artinya putih, taki artinya air terjun. Jadi konnyaku noodle itu seperti air terjun putih, maka dibilang shirataki. Sedangkan di dunia ini tuh nggak ada istilah beras shirataki, itu sebenarnya nggak ada. Kalau beras, kalau mie-nya sendiri kan tadi namanya shirataki. Kalau berasnya namanya? Kalau berasnya tetap beras konjek, beras konyaku, beras konjek, beras konyaku gitu konyaku ya. Dan dia itu sebenarnya tuh jelly. Nah, jadi buat teman-teman di sini mungkin yang udah pernah tahu makan Nutrijel paling ya. Kalau Nutrijel tuh kalau kita lihat di ingredients di belakangnya tuh ada kandungannya konyaku bubuk. Karena dia konyaku itu adalah zat hidrokoloid, itu mungkin susah ya, zat pengental. Jadi tuh bubuk konyaku ataupun glukomanan itu adalah zat pengental sebenarnya. Dan tugas dia itu untuk mengikat air ataupun mengikat larutan seperti itu hingga settle bisa bentuknya kayak mie, kayak jelly gitu loh. Oke. Berarti dari sini ya sepemahaman gue gitu. Dari umbi ini tadi bisa jadi bubuk atau tepung glukomanan yang lo bilang tadi, dan hasilnya pun tidak hanya beras atau mie. Itu malah hanya sebagian kecil industrinya aja. Tapi kan saat ini kan mungkin di Indonesia kan lebih banyak, wah dari umbi porang jadinya beras porang, beras mie porang segala macam. Itu menurut saya sih lebih terlalu kecil industrinya gitu. Industri yang lebih besar apa? Industri yang lebih gede itu bubuknya sendiri. Bubuk glukomanannya sendiri itu. Jadi umbi porang itu kan bentuknya kayak gini, gede kan? Iya. Prosesnya itu dia tuh harus diciping dulu. Kenapa harus diciping dulu sih? Kenapa nggak langsung dikeringin? Karena kalau bulat-bulat dikeringin kan luarnya kering, dalamnya dalamnya masih basah, busuk yang ada. Makanya harus diciping dulu supaya dia tipis-tipis dan keringnya itu merata. Nah, lebih bagus dikeringin pakai oven sebenarnya. Kalau pakai oven kan cepet. Kalau dikeringin sinar matahari kan butuh proses yang lama ya, bisa berapa hari gitu loh baru kering kan. Ujung-ujungnya warnanya kayak kusam. Jadi kualitasnya kurang bagus. Bisa gak? Tetap bisa ya. Tetap bisa, tapi biasa nilai jualnya berkurang. Mungkin yang berkurang 20% sampai 30% mungkin gitu loh. Nilai jualnya. Nah, tapi kalau misalkan dikeringinnya pakai oven, dia kan warnanya gold kan. Karena porang paling bagus di dunia itu ada di Indonesia. Makanya dibilang itu kayak gold konjac. Porang paling bagus ada di Indonesia. Di Indonesia. Dibandingkan di China, dibandingkan di Jepang. Di Jepang itu kan namanya white konjac gitu loh. Ataupun porang putih kan. Dan di China itu kalau kita udah ekstrak bubuknya, itu nggak bisa, begitu kita mau bikin kayak konnyaku shirataki jelly gitu, dia bau amis. Jadi nggak bisa dimasukin ke minuman. Sedangkan kalau misalkan kita bikin konnyaku sama shirataki dari bahan baku yang di Indonesia, begitu dibikin jelly itu netral, baunya tuh netral. Jadi mau dibikin minuman bisa, mau dicampur ke makanan asin juga bisa gitu loh. Karena kan ada beras, jadi beras konnyaku ataupun yang bentuknya bulir-bulir itu yang basah, itu kan jelly banget kan. Beda sama yang ini. Nanti ini aku jelasin. Tapi ini itu adalah produk inovatif. Produk inovatif. Ya. Produk inovatif baru dari tahun 1990. Sedangkan PT Ambiko sendiri kan PT Ambiko tuh yang ngolah. Jadi yang ngolah jadi shirataki sama konnyaku itu tadi. Kalau aku megang dua. Satu di PT Ambiko aku sebagai company representatif. Kalau di Mr. Isi ini kan official brandnya PT Ambiko, aku sebagai CMO kalau di sana. Nah, kalau PT Ambiko itu benar-benar produsennya aja. Kalau ini tuh brandnya gitu loh. Nah, PT Ambiko itu memproduksi beras yang kering ini, beras konnyaku itu tahun 1990. Sedangkan kalau yang nasinya itu ya udah dari tahun lebih awal, kurang lebih 1980 lah. 1980, 1970 something. Oke. Berarti dari ini semua umbi ya kita sebutnya umbi ya. Umbi porang itu punya potensi ekonomi yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Asalkan ditata, dituntun ke jalan yang benar aja sih. Gimana jalan yang benar tuh? Kalau jalan yang benar kan tadi harus jadi selama ini kan selalu petani dibilangnya wah ini unggulnya itu di beras porang gitu loh. Wah, kalau saya aja bilang beras porang ini aja tadi kan cuma sebagian kecil kan. Yang gede ini tuh di market yang zat pengental gitu loh. Kalau kita coba industri beras porang itu kan di jelly-jellyan. Entah kalau nggak nasinya kayak jelly, minyak kayak jelly, memang sih bagus.
Memang sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Pasti ini marketnya, tapi balik lagi loh, ini marketnya segmented. Satu, harganya kan yang juga lumayan tinggi dibandingkan biasanya. Nah, harganya itu kan kalau dijual satu pouch, itu kan di angka 8.000 kan. Iya. Nah, 8.000 yang basah ya. Jadi kalau kita ada mie yang satu pouch kan harganya kurang lebih sekitar 8.000. 8.000 itu ya mungkin bisa 1 sampai 2 kali porsi makan gitu, tergantung orang yang makan siapa. Dan itu marketnya nggak untuk semua orang. Marketnya itu hanya untuk orang yang pengen diet biasanya. Orang yang pengen langsingin badan. Karena kenapa sih bisa diet, kenapa bisa kurus makan ini? Satu, beras konyak, nasi konyaku atau mie shirataki itu kandungannya 97% air. 97% air. Iya. Karbonya Nggak ada karbo. nggak ada karbo sama sekali. Adanya fiber 3%. Fiber. Tapi fibernya itu non-digestible fiber. Jadi nggak bisa dicerna tubuh. Jadi begitu masuk badan, dia bakal nyapu kotoran-kotoran yang ada di pencernaan kita. Even kayak kita makan itu sama kentang, itu kan kentang kan karbo kan. Itu karbonya udah keikat duluan. Oh, Karena oke, fungsi oke. fiber, balik lagi itu fungsi fiber gitu loh. Nah, Tapi itu kenyangin. itu bukan kenyangin ya itu kan ngisi kan. Aha. Jadi kita berasa kenyang padahal kita nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang yang makan mie shirataki, nasi shirataki doang, nggak pakai apa-apa, dia bilang, kok gue makan ini kok lemes ya? Ya lemes lah, orang nggak ada tenaga kan. Kan makan juga harus balance. Makanya kalau ini dibilang makanan sehat, ya tergantung juga. Sehat itu kan rancu kan. Iya. Harusnya kan balance. Tergantung kebutuhan Iya, tubuh juga kan. tergantung kebutuhan tubuh. Makanya kalau makan ini doang ya jadinya nggak sehat. Kelebihan fiber jadinya. Oke. Tapi kalau mau ini jadi sehat bisa nggak bisa. Makan sama protein mungkin dari ikan, dari ayam, dari telur, ya kan. Vitaminnya mungkin dari buah-buahan, Iya. dari apa. Oke. Gitu sih. Ini kan kita kenal beras Jepang ya. Sampai pada akhirnya bisa dikenal di Indonesia tuh gimana sih ceritanya? Dari Jepang ke Indonesia gitu loh. Dari Jepang ke Indonesia. Memang sebenarnya kan shirataki ini kan makanan Jepang. Memang dia makanan tradisional Jepang gitu loh. Tapi ya mungkin ini memang udah dedikasi ya PT Ambiko juga kali ya. Dulunya itu kan PT Ambiko belum jual packaging yang kayak gini nih. Ini packaging diubah karena untuk branding kan. Kalau Oke. branding kan kita kan harus komunikasi secara bagus, secara yang lucu. Makanya packagingnya juga harus lucu, packagingnya juga harus yang professional looks. Bahkan orang juga kira ini tuh impor. Padahal ini Gue lokal. ngiranya juga ini Iya kan? produk Jepang nih. Malah yang di Jepang 100% dari kita. Oh. Jepang, Korea 100% dari PT Ambiko. 100% loh. Jadi mau brandnya apapun, kalau ke Jepang ada mie shirataki yang kering ya, untuk produk yang kering kayak mereknya apapun itu kalau dilihat belakangnya pasti PT Ambiko. Itu produk dari Indonesia. Tapi tadi lu cerita di awal kalau ini tuh makanan tradisional Jepang. Jadi Iya. maksudnya dari Jepang ke Indonesia tuh gimana gitu Oke, ceritanya? jadi gini. Awalnya pendiri kita namanya Bapak Masaharu Ishii. Beliau itu adalah mantan tentara Jepang. Mantan tentara Jepang dan beliau ini membantu tentara Indonesia tuh melawan Belanda waktu itu kan, memperjuangkan kemerdekaannya. Dan beliau tuh memutuskan untuk meninggalkan kewarganegaraan Jepang karena kan harus pilih. Karena kan dulu Jepang kan masih negara sekutu kan. Iya. Nah, akhirnya beliau memilih untuk menanggalkan kewarganegaraan, ikut Indonesia berjuang lawan penjajah waktu itu, sampai akhirnya dikasih kewarganegaraan sama Bapak Presiden yang pertama, Bapak Soekarno. Jadi warga negara Indonesia. Lalu di sana diberikan kepercayaan untuk menjaga hubungan antara Indonesia sama Jepang dalam perdagangan. Ya Oke. biasa kan menjaga hubungan dalam perdagangan kan. Perdagangannya itu adalah perdagangan umbi porang, umbi konjak dulu ceritanya. Nah, dulu jadi pada tahun 1960-an, jadi 1960-an itu Bapak Masaharu Ishii udah ngurusin umbi-umbi porang yang asli, karena kan banyak umbi porang palsu kan. Bukan palsu, lebih tepatnya dia bukan umbi porang tapi dibilangnya umbi porang. Oke, Karena oke. kan umbi porang Mirip itu gitu kan atau mirip, gimana? ada kayak suwek, walur, ya kan. Suwek, walur, iles-iles gitu loh. Tapi sebenarnya porang sama iles-iles itu tuh ada kemiripan. Karena kita itu bukan butuh umbi porangnya, yang kita butuhkan tuh glukomanannya gitu loh. Nah, sedangkan iles-iles tuh jadi kayak, oh umbi porang gue tuh lebih bagus kandungannya. Nggak ada, di umbi porang itu nggak ada istilah kandungan glukomanan lebih bagus tuh, nggak ada. Karena semuanya sama. Semuanya sama. Glukomanan gitu-gitu aja, kualitas gitu-gitu aja. Yang lebih bagus itu berapa banyak kadarnya, Oke. ya kan? Kayak tambang emas deh. Di sini kadar emasnya lebih tinggi nih, per 1 kubik berapa banyak emas gitu loh, Emasnya. berapa gram, berapa apa ya kan. Jadi kurang lebih sama aja. Jadi nggak ada istilah kualitas glukomannya lebih bagus, kualitas ininya tuh lebih bagus gitu loh. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Ya paling nanti
adanya tuh di kualitas ininya aja, apa namanya, viskositas. Viskositas itu kekuatan bubuk fiber dalam mengentalkan ataupun dalam mengikat suatu air. Jadi kekuatan mengembang gitu loh, kekuatan mengikat lah sama aja. Oke. Nah itu cerita awalnya tuh seperti itu. Sampai pada akhirnya umbi porang itu bisa dikenal dan sekarang happening banget di Indonesia gitu. Karena saking happeningnya waktu itu tahun 2021 atau tahun 2020 gitu ya. 17-18 Enggak, waktu happening. Oh yang happening banget yang happening banget sampai iya. pada akhirnya tuh sempat jadi primadona. Ini ada beritanya, sempat jadi primadona. Harga jual porang kini anjlok hingga pusingkan petani. Okay. Itu gimana dari yang kayaknya potensi ekonominya ada gitu ya, terus habis itu mereka mungkin kayak gue mau tanam porang nih gitu, FOMO gitu kan, si petani itu tanam porang terus harganya anjlok. Itu ceritanya gimana menurut lo, gimana? Sebenarnya gini, benar sih tadi 2020 2021 karena 17-18 tuh yang naik bukan umbi porangnya tapi produknya dulu. Oke, ya kan? Produknya dulu. Ini naik nih, produknya naik, akhirnya baru kemudian lanjut umbinya. Itu awalnya ceritanya, ini boleh sebut nama gak sih? Sebut nama. Oknum. Kita sebut oknum aja kali oknum ya. Oke. Jadi pada saat itu ada oknum yang bermain sebenarnya. Jadi beliau sempat dipanggil ke acara-acara TV, talk show juga, acara TV talk show yang cukup besar. Mungkin 2 acara TV besar itu, nomor 1 sama nomor 2, Black and White, sama yang tendangan atas nama siapa gitu ya. Ya, dua acara TV itu, dan beliau itu terkenal dengan nama pemulung yang kini menjadi petani miliarder. Awalnya pemulung jadi petani miliarder kan. Dan pada saat itu harga umbi porang itu kurang lebih di angka 6.000 per kilo. Namun beliau sebenarnya bukan 6.000, kalau saya antara 6.000 sampai 8.000. Waktu itu harga umbi porang juga lagi di tinggi-tingginya sebenarnya. Tiba-tiba oknum tersebut bilang harga 12.000. Waduh, itu petani semuanya langsung tergiur langsung, bukan tergiur. Petani yang udah tanam itu langsung ubah harga yang tadinya masih, ini harga umbi porang lagi pada saat itu juga lagi nggak di keadaan baik-baik saja gitu loh. Lagi turun. Lagi naik. Naiknya itu benar-benar kayak digoreng gitu loh. Jadi kayak untuk industri kan lumayan goyang kan. Ini bukannya wah jadi industri mungkin lebih murah, bukan ya, karena kan semua tuh udah standarnya. Gitu loh. Akhirnya beliau bilang 12.000, semua petani 12.000, sampai akhirnya terus naik, bikin apa namanya, ya mungkin pas lagi momentumnya yang tepat, tiba-tiba beritanya viral, akhirnya petani dari Sabang sampai Merauke itu nanam porang gitu loh. Bukan semuanya ya, banyak gitu loh. Banyak petani yang dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai ke Papua. Pokoknya intinya yang awalnya nggak tanam jadi tanam gitu ya. Bahkan sampai mereka tuh menggantikan tanaman utamanya. Yang tadinya misalkan tanam padi, semuanya dihabisin tanam porang. Padahal tadi di depan lu mention sebenarnya itu bukan tanaman utama tapi tanaman apa? Tumpang sari aja. Iya, tanaman sela-sela gitu loh, tanaman sela-sela aja. Di situ aja udah nggak bener ya? Udah nggak bener, dan akhirnya banyak yang tanam porang itu dipupuk, perawatan, sedangkan nggak perlu dipupuk sampai perawatan. Itu kan tanaman. Jadi umbi porang itu seperti tanaman apa namanya, tanaman THR gitu loh ya. Jadi tanam aja, jangan dirawat, jangan dipapain, nanti 2-3 tahun berikutnya panen dapat uang. Tapi kan tetap kita harus punya tanaman utama kita nih apa, entah itu di bawah pohon jati, sengon, alpukat, durian apa. Itu kan sebenarnya kan ya apa namanya, unggulannya petani kan beda-beda. Alhasil sekarang dari Medan sampai ke Papua pada saat itu semua nanam porang gitu loh. Sampai saya ke Flores, bahkan sampai ya orang-orang besar di Flores pun juga sampai petani ikut pada nanam juga. Oversupply petani kecil. Apa? Oversupply dong. Bukan oversupply lagi, tsunami mungkin. Tsunami porang. Saya sempat bikin konten di TikTok tuh, tsunami porang tuh lumayan FYP, karena saya bilang kebutuhan porang dunia itu kan pada saat itu 350.000 ton. Sedangkan Indonesia by data itu 450.000 ton. Waduh, Indonesia sendiri aja tuh udah lebih 100.000 ton terhadap kebutuhan porang dunia. Sedangkan negara yang pembelinya nih yang paling utama kan China. Dan sedangkan China itu udah tanam 90%. Belum 90% kebutuhan porang dunia ya. Sedangkan kita punya kompetitor itu kan ada Vietnam,
ada Myanmar, ada Kamboja, Iya. Vietnam aja udah tanam kalau nggak salah mungkin 350.000 ton juga gitu loh. Waduh, ini gimana ini? Ya kan, ya saya juga nggak tahu ya kenapa bisa jadi happening sampai kayak begini. Intinya ini karena miskom sebenarnya. Satu miskom, udah gitu kan kampanye dari awal beras masa depan. Iya. Sedangkan bagi saya bukan beras masa depan, udah beras masa lampau. Karena Dari abad memang ke-6, ya kan? Itu jadi memang ada beberapa miskom yang kurang gitu loh. Tapi peluangnya nggak ada dong. Kalau menurut saya peluangnya di sini ini marketnya masih segmented, super segmented. Karena yang makan ini hanya orang yang pengen punya badan kurus, healthy lifestyle healthy gitu lifestyle. Jadi kayak orang biasanya kan makanya ini kan sempat dibilang dulu sempat terkenal kalau produk kan beras model kan, beras artis. Karena Iya. yang makan kan Artis-artis, model-model, artis-artis, bukan karena harganya mahal, karena mereka butuh ini untuk menjaga looks mereka tetap kurus kan. Itu kan sedangkan permintaan dari industri film kan seperti itu kan, untuk mereka di kamera tetap bagus badannya. Ataupun untuk orang yang mau punya badan kayak model, mau punya badan kayak artis kan juga bisa konsumsi ini. Udah sebatas di situ. Sehat gak? Sehatnya itu bisa mengikuti karena market di Indonesia, kalau bagi saya sebagai pelaku bisnis, market di Indonesia ini agak kurang, bukan agak kurang ya, kurang sekali terhadap sehat sebenarnya. Mereka nggak terlalu peduli sehat. Oke. Bukan yang peduli sehat kalangan menengah atas, nggak juga. Kalangan atas itu banyak sekali juga yang nggak peduli sehat. Iya, makan. Mereka mau happy, mereka mau enak juga, punya uang, happy lah, makan enak ya gak sih? Ya kayak Bunda Korla kan, punya uang makan polet, beli pulut. Ya kan? Kurang lebih Update banget ya Anda ya. update banget. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Bunda Korla suka banget sama beras ini. Oh iya. Sampai dia minta dikirimin ke Jerman waktu itu. Ada fotonya kalau nggak salah. Berarti ini diekspor sampai kemana aja nih? Diekspor ke Jerman juga? Kalau PT Ambico sendiri itu ekspor, sebenarnya kalau ekspor itu udah pasti kan Jepang, Korea. Kalau brandnya ini ada di Australia juga, Singapura, Italy, France, Kanada ada sih beberapa kurang lebih. Ya karena ya hampir kalau untuk industri bikin beras konyaku, beras sama shirataki di Angkring ya, di dunia kan cuma baru PT Ambico. Oke. Jadi kalau di negara manapun ada shirataki Angkring udah pasti PT Ambico. Dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Nah, si beras ini kan begitu mendunia nih. Konyaku dan shirataki dipasok dari lokal. Berarti berita ini bener ya? Ya, dipasoknya betul. memang bener dari kita ya. Iya. Terus dikirim ke seluruh dunia gitu ya. Bukan ke seluruh dunia, ke beberapa negara gitu. Dari Indonesia sebenarnya ya pengennya dari Indonesia untuk dunia ya. Ya itu sebenarnya mimpinya kayak gitu. Semua ya sebenarnya kita doakan, kita aminkan bersama-sama. Amin ya. Dari Indonesia Untuk ke dunia. seluruh untuk dunia. Ya sebenarnya itu semua perjuangan Bapak Mas Haruisi ya. Awalnya tuh beliau mengembangkan umbi porang tuh di Gresik, di Blitar. Di Blitar. Iya. Di Jawa Timur. Blitar, di Jawa Timur gitu loh. Itu pusatnya tuh di budidaya. Dari Blitar itulah cikal bakal awal umbi porang yang bener tuh melebar kemana-mana tuh. Melebar, orang ambil tanam di mana. Pusatnya tuh pada tahun 1961 tuh dari Blitar dulu itu. Tanamnya di Blitar. Tapi sekarang PT Ambico kita mengembangkan lahan 60 hektar organik di Trawas. Trawas tuh di daerah. Trawas itu di selatannya Surabaya, Jawa Timur juga. Di Trawas. Kalau pabrik kita ada di Pasuruan. Ya walaupun kita mengembangkan 60 hektar umbi porang, tapi tidak semuanya umbi porang karena tadi saya bilang umbi porang itu kan tidak boleh fokus utama. Tapi kan tetap harus ada pohon-pohon, di bawah pohon-pohon kan. Jadi kita tuh tetap ada asitabab, terus kita juga ada kopi, ada melinjo. Jadi lumayan banyak produk-produk PT Ambico, walaupun yang ditonjolkan utamanya tuh adalah umbi porang gitu loh. Oke. Berarti kalau buat petani-petani gitu, menurut lo baiknya tetap nanam tumbuhan yang lain. Nah, porangnya itu buat sampingan. Betul seperti itu. Setuju. Supaya enggak oversupply yang kayak tadi kita bilang ya. Iya. Oke. Soalnya kan kita PT Ambico kan kita juga nggak tanam, walaupun kita tanam 60 hektar bukan berarti kita udah cukup ya. Tapi kita kan juga beli dari petani-petani lainnya gitu loh, dari petani-petani yang ada di Trawas, petani-petani yang ada di Jember, petani di mungkin yang ada di Gresik, Blitar mungkin dan sekitarnya gitu loh, bahkan sampai ke Lombok Utara juga gitu loh. Tapi yang saya ingin info ke teman-teman semua, teman-teman petani, teman-teman penanam, kalau misalkan menanam segala sesuatu itu harus dipikirkan dulu dari A sampai Z matang-matang gitu loh. Misalkan aku pengen tanam umbi porang tapi kamu posisinya di Papua misalkan. Sedangkan
entah itu porang atau singkong atau apapun ya. Misalkan singkong nih, tapi kamu nanam singkong di Papua. Misalkan di Papua nggak ada pabrik tapiok ataupun nggak ada pabrik pengolahan singkong. Misalkan loh ya, aku kan nggak terlalu tahu gitu loh. Iya. Dan misalkan pabrik singkong itu hanya ada di Lampung ataupun di selatannya Sumatera Kan jauh gitu loh. banget tuh. Itu kan jauh banget, sedangkan pabrik itu kan kalau beli barang, oke, aku beli singkong di angka misalkan 1.200 atau 1.500 atau 2.000, tergantung nih singkongnya untuk industri loh ya. Kalau singkong untuk makan yang ada di pasar-pasar ya nggak segitu dong, Iya, ya iya, kan? iya. Ini kan belinya masif gitu loh, belinya masif. Banyak. Itu kan harus dipikirkan kan ongkos kirim ya, kamu tuh bersaingnya tuh sama orang-orang yang tinggal di Palembang, tinggalnya di sekitar Sumatera Selatan, itu kan, dan tinggal di Banten, itu kan mereka akan lebih deket ongkos kirimnya kan, sedangkan kamu kan bayarnya kan berkali-kali lipat tuh. Iya, iya, iya. Itu yang sebenarnya tuh saya pengen info banget tuh ke teman-teman petani ataupun UMKM, kalau misalkan lagi pengen usaha tuh harus dipikirkan kira-kira yang beli gimana nih, ongkosnya gimana. Nah ini kejadian di Umbi Porang. Oke. Banyak yang tanam di Flores, ada tanya ke saya, Pak mau beli tapi dia jualnya sama kayak harga di Jawa. Ya pokoknya kita kan misalkan nih angka 6.000 waktu itu, kejadian di 6.000 kan. Kalau kita beli pokoknya di pabrik itu 6.000 waktu itu. Dulu ya, sekarang kan harga nggak lagi segitu. Ya yang dari Jember enak dong jual kan, tapi yang dari Flores bawanya kan dia harus sewa kapal untuk kirim kan. Ongkosnya juga kan ya, itu kan harus dipikirin. Makanya kadang-kadang tuh jangan ikut-ikutan kalau saya bilang. Kalau daerahnya bagus sama ini ya fokus bagusnya tuh akan apa gitu loh. Pasti kan marketnya kan juga ada juga kan. Kurang lebih ya kayak gitu. Berarti jangan asal kayak lagi happening, lagi ngetren gitu, terus akhirnya ikut-ikutan nanem latah. Iya, latah, nanem porang misalnya, nanem apalagi yang mungkin tuh di situ tidak ada kapasitas untuk bisa memproduksi, nggak ada pabriknya. Betul. Gitu ya. Sama kejadian semua sama deh. Dulu di Singkong pernah kayak gitu. Terus di Buah Naga juga sempat kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak salah sih, mungkin juga kita juga makanya di sini ada podcast insting, inspirasi penting. Jadi ya gimana caranya supaya insting ini terus-terusan bikin edukasi lagi, kira-kira cocoknya tuh tanam apa sih di daerah ini, mungkin kan bisa dari sana kan inspirasi untuk teman-teman semuanya UMKM, petani. Gue tuh denger dulu Umbi Porang itu malah dibuang-buangin gitu, bener gak sih? Dibuang-buangin, tapi ternyata tuh Umbi Porang punya potensi ekonomi yang sedemikian rupa. Itu bener gak sih? Betul. Dulu dibuang-buangin. Betul, gitu. Karena dulu tuh orang kira tuh itu kan hama kan tanaman liar tadi. Iya, tanaman liar. Jadi dikiranya hama ini untuk apa ya gitu loh. Dulu dibuang-buangin. Malah yang beli-beliin tuh dulu tuh kita gitu loh. Kita yang beli-beliin untuk kita bikin konyaku, bikin shirataki gitu loh. Dibuang-buangin sampai pada akhirnya dari PT Ambiko sendiri tuh, oh ini tuh ada potensi, ini sama kayak yang di Jepang, pada akhirnya diolah gitu sama. Malah lebih bagus ya kan? Gitu kan. Ternyata gitu ya Umbi Porang tuh. Mas Arli, gue mau tanya nih, sebenarnya tuh beras porang, shirataki yang minyak itu tuh sebenarnya aman gak sih dikonsumsi? Bener-bener aman gak sih? Yang ada di lokal aja deh. Nah kalau ditanya kayak gitu depend sebenarnya, karena kalau aman atau enggak, kalau beras porang itu udah pasti aman, karena kan memang beras porang, beras konyaku, beras shirataki apapun istilahnya itulah ya, itu sebenarnya ya pastinya aman kan. Karena kan memang udah makanan tradisional Jepang dan udah lama banget gitu loh. Even sampai penjualan di Korea itu naik banget, dan tidak mudah ya jual makanan di Korea dan di Jepang gitu loh. Itu salah satu challenging untuk jual makanan dari lokal diekspor ke sana tuh challenging banget gitu, challenge banget. Tapi kalau kamu tanya yang di Indonesia, wah, Indonesia ini sebenarnya tuh lagi ada kejadian seperti tahun di 2016. Jadi di tahun 2016. Jadi gini, di 2016 itu pernah kejadian satu ada beras porang ataupun beras shirataki yang palsu, atau nasi putih instan yang dibilangnya tuh shirataki. Lalu pada saat itu, sedangkan kita punya produk udah masuk ke Korea itu dari tahun 2013. Kita punya barang lah ya, tapi bukan merek Mr. Isi. Dan akhirnya pada saat itu produk kita diboikot semuanya. Seluruh produk shirataki itu diboikot pada saat itu di Jepang. Di Korea. Di Korea diboikot. Lalu kita ngajuin banding. Kita bilang kalau kita tuh beneran bekas shirataki yang asli. Itu langsung pakai di tes lab, uji klinik segala macam gitu loh. Apakah ini benar turunin gula darah gitu loh. Itu sih pada saat itu akhirnya kita diberikan kembali dan kita boleh jual lagi di tahun 2018, dan kita punya distributor namanya Cheoljedang, salah satu perusahaan makanan terbesar di Korea sampai saat ini. Nah, itu ke satu. Kedua, ya yang tadi saya bilang,
kejadian itu terjadi di Indonesia. Oh, Adanya karena kan lagi viral-viralnya kan nih porang iya. terus dibilang, dan shirataki kita ini kan udah naik. Mhm. Ada beberapa oknum-oknum ataupun perusahaan-perusahaan tuh yang juga pengen jualan produk seperti kita gitu loh. Tapi akhirnya saya lihat ini pakai jalan yang kurang tepat gitu loh. Yang saya tahu ini kan mungkin saya nggak bisa terlalu buka gimana. Mhm. Eh, yang pastinya mereka ini kan menjual beras porang yang seperti di Korea tadi. Jadi beras putih instan yang diimpor dari China, Iya. di packaging dan di label kalau ini tuh beras porang ataupun konjac rice, dan di label kalau ini 100% buatan dari porang Indonesia gitu-gitu loh. Ya intinya kan kalau di Indonesia asalkan pinter marketing, strategi segala macam viral, ya Pasti itu kan laku. pasti laku kan. Yang penting strateginya pas, endorse sana sini, bikin konten pasti laku gitu kan. Cuman masalahnya kan lebih ke moral kan. Mhm. Begitu kita cek, kenapa saya harus ngecek? Karena kan saya kan ya si anak porang, dutanya, ya, Harus ambasadornya. memastikan mana yang beneran porang, mana yang enggak gitu Karena kan. ujung-ujungnya sih yang dikejar. Iya. Sama asosiasi sehat, asosiasi vegan, asosiasi keto, ini itu. Ini kamu gimana, kamu nggak bikin konten edukasi tentang, wah ini kan berat ya, ini kan menyangkut brand orang lain kan, itu kan juga berat gitu loh. Cuman yang saya pengen ingetin aja ke teman-teman, beras porang, beras konyaku, beras shirataki yang asli itu harus bening-bening kayak jelly. Gak enak dong, memang gak enak. Siapa yang bilang enak, ya kan? Makanya cara masaknya harus bener. Cara masak itu nggak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh. Kalau di Jepang itu bisa di mix 1:1 sama nasi putih, nanti jadinya kayak nasi hokben. Oh iya. Jadi 1:1 beras putih sama beras konyaku ini 1:1, masukin 3 cup air, nanti rasanya jadi kayak nasi Jepang, kayak hokben gitu loh. Cup Nah, air itu masaknya di rice cooker juga ya rice berarti ya? cooker. Nah, kalau misalkan dicampur sama nasi merah, airnya harus lebih banyak. Nah, itu yang disukai sama Bunda Kokla waktu itu. Oh, Jadi dia suka sama nasi merah. Oke. 1 cup beras konyaku, 1 cup beras merah, 4 cup air lebih banyak. Karena kan sama-sama aus air tuh, beras merah ininya juga aus air juga kan. Itu nanti rasanya jadi kayak nasi pulut gitu, kayak nasi Thailand. Yang lengket-lengket gitu ya? Jadi makanya saya bilang orang Indonesia mau sehat udah gak ada alasan. Karena kan mereka makan nasi merah kan alasan gak enak kan. Coba campur dulu, rasanya jadi enak banget. Jadi udah gak ada alasan buat gak makan nasi merah. Karena dicampur sama ini kan jadi lebih enak. Tapi kalau misalkan lagi pengen diet ketat, biasanya kan 100%. Kalau 100% mereka masaknya pakai panci biasanya. Direbus. Ininya 1 cup, airnya 7 cup. 1 cup banding 7 cup. Berarti banyak dong jadinya. Banyak banget, karena memang kita nih tadi yang saya tadi belum jelasin, karena cara buat beras konyaku ataupun mie shirataki itu yang basah tadi, produk kita yang basah, kita kebetulan nggak bawa, mungkin bisa ditampilin di sini aja nanti. Itu produk kita yang basah dimasukin ke oven. Jadi memang adonan, cara bikinnya itu adalah bubuk glukomanannya dicampur ke air panas sampai dia ngikat air dan dia kental. Udah gitu kan pH-nya dinaikin dulu. Udah gitu campur kalsium hydroxide. Ya saya bukan orang produksi ya, jadi saya mungkin kurang bisa ahli dalam hal seperti ini. Itu nanti baru dia mengeras, baru bisa dicetak-cetak gitu loh. Jadi memang awalnya jelly. Nah, jelinya ini dimasukin ke dalam oven gitu loh. Tapi kalau semua jelinya dimasukin ke dalam oven, dia itu kan bakal hilang kan, karena 97% air. Makanya tadi adonannya itu sebelum dimasukin ke dalam oven, di-mix dulu sama tepung tapioka, sama adonan tapioka sebanyak 10% kurang lebih. 10%-an. Supaya apa? Supaya nanti tapiokanya itu ini nahan, jadi filler. Nah, makanya kenapa ada tapiokanya di sini. Ada campuran tapiokanya. Nanti begitu kita iniin lagi, baru ini kan begitu dikeringin airnya hilang tuh 80%. Makanya saya bilang harus masukin 7 cup air. Kenapa 7? Kalau masak kan airnya nguap kemana-mana kan. Mau udah ditutup juga airnya nguap kemana-mana kan. Makanya 7 ya nggak apa-apa. Nanti yang keserap paling 4 cup airnya itu loh. Jadi intinya kenapa ini bisa lebih mahal? Karena ini beda sama beras putih. Kalau beras putih 1 kilo beras putih paling jadinya 6 porsi makan. Ini jadinya bisa 20-30 porsi makan. Lebih karena banyak ngembangnya tuh lebih gede. Makanya dia harus bening-bening kayak jelly, karena emang jelly. Kalau jelly kan airnya banyak. Dan itu yang asli ya. Itu yang asli. Jadi kalau ada beras porang yang bilang rasanya, wanginya, teksturnya, semuanya sama persis kayak nasi putih, ya itu bukan beras konjac, itu bukan beras konyaku, dan itu bukan porang. Itu adalah nasi putih instan yang di label shirataki. Dan berarti itu beda ya. Nasi beras instan sama konyaku tuh beda ya. Iya.
Beda lah. Beras putih itu beneran dari beras putih instan gitu loh. Mhm. Jadi kalau di China dibilang tuh beras nasi traveling sebenarnya. Oh, Nasi iya, iya, iya. traveling kan karena kan gampang kan, tinggal seduh air Heeh. apa segala macem. Gitu sih. Berarti yang seduh-seduh itu juga perlu dipertanyakan ya? Yang seduh yang nggak tentu sih. Yang ini bisa diseduh ini. Oh. Ini bisa diseduh cuman 6 menit jadi, tapi ya balik lagi jelly. Jelly emang jelly kan. Jadi ya memang kalau ini sih paling enak dibikinnya tuh japchae, dibikin kayak mie kuah kental tuh enak. Tapi kalau udah dibikin kayak mie yang kuahnya kayak soto mungkin agak kurang ya, karena kan dia jelly kan. Dia harus kena kuah yang thick, yang kental, kalau enggak yang kering itu mungkin enak. Balik lagi sih memang dia jelly sih sebenarnya. Nah, kalau dari lu sendiri nih, lu kan gue bisa bilang tuh si paling porang lah, si paling ngerti si paling ngerti porang gitu. Harapan lu buat porang sendiri di Indonesia tuh kayak apa? Harapan buat porang di Indonesia, karena yang aku tahu juga saat ini kan udah banyak nih teman-teman yang ada dana, dan yang aku tahu juga ada beberapa teman-teman yang udah punya mesin, tapi nggak bisa pakai gitu loh. Nah, mungkin boleh sih kalau bisa ada kesempatan kita bina, kita pandu, yuk coba yuk mesinnya dipakai gitu loh, difungsikan kembali. Kita coba sama-sama gerakin supaya petani-petani kan aku bilang kan ini kan tsunami porang kan. Iya, tsunami gimana porang. Supaya supply-nya ini kalau ngandelin PT Ambiko sendiri nggak akan mampu, karena luar biasa berkali-kali lipat banyaknya dibandingkan kebutuhan yang PT Ambiko perlukan setiap tahunnya gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa menghidupkan industri itu, automatically kan petani-petani punya barang kan bisa keserap kan. Tapi caranya ya jangan fokus semua ke bekas porang gitu loh. Fokus ke sebagai pengental, karena nih saya info ya, yang butuh glukomanan itu banyak sebenarnya. Karena ini teman-teman udah harus pisahin, umbi porang ini tuh beda sama singkong, beda sama gandum. Dia itu bukan tepung sebenarnya. Dia itu menghasilkan bubuk glukomanan yang merupakan zat pengental. Kalau mau disamakan, umbi porang itu mirip dengan rumput laut kotoni yang diekstrak keragenannya. Jadi kalau teman-teman ngelihat Nutrijel di belakangnya kan ada keragenan, ada glukomanan gitu. Sedangkan keragenan itu tidak mampu mengikat air sampai sebegitu kuat, sampai jadi jelly tuh. Bisa bones gitu kan, bonsi gitu kan. Nah, sedangkan kalau mereka digabungkan tuh baru menjadi sesuatu kolaborasi yang perfect gitu loh. Jadinya kayak jelly gitu loh. Nah, jadi memang mereka ini adalah zat pengental gitu loh. Industri mana aja sih yang butuh? Selama ini kan mungkin kalau di berita kan terlalu luas ya, ini. Saya kasih tahu ya, intinya yang paling gampang, yang paling bisa diterima di masyarakat, bahwa glukomanan itu adalah untuk zat pengental dan untuk membantu industri-industri yang butuh zat pengental ataupun mengikat. Contohnya adalah industri bakso misalkan, dia kan mengikat daging namanya? Bakso bisa ya? Bisa. Ini di sini kreatif, ada yang jualan bakso tuh. Ya? Tuh jualan bakso tuh. Bikin sendiri Pak, tapi Pak baksonya. Nanti aku kasih sampel ya. Coba. Jadi tapi pakainya dikit aja. Nah, satu nih ya, industri makanan olahan seperti bakso, nugget, udah gitu ya pokoknya makan olahan lah ya, dumpling, sosis, siomay, mungkin kayak gitu-gitu ya. Dimsum yang olahan-olahan tuh bisa. Wah, pas banget, dia juga jualan dimsum. Selain bakso dia jualan dimsum juga. Itu ke satu. Kedua, yang pasti tadi jelly dong, karena di China ini paling gede untuk industri jelly-jellyan kan. Ketiga, itu untuk emulsifier keju, emulsifier ice cream, gitu loh. Itu juga udah bisa gitu loh. Itu kan tadi yang lo sebutin kan makanan semua ya. Semuanya. Nah, ini ada berita 14 manfaat tanaman porang di industri, mulai dari bahan makanan sampai bisa jadi bahan komponen pesawat terbang. Bukan bahan komponen pesawat terbang sebenarnya. Maksudnya kayak dulu juga sama pas gua awal-awal terjun di industri ini kan bingung kok bahan. Lebih ke lemnya sebenarnya. Oh, lemnya. Lem, karena kan dia industri lem kan. Lem, mungkin cat aku juga nggak tahu nih karena kan ini kan kalau lem iya, terus kayak untuk cat setahu saya juga bisa deh untuk cat. Tapi yang pasti untuk tekstil, karena kan industri tekstil itu kan butuh tapioka atau nggak butuh guargam kan. Industri kertas udah pasti. Kertas, kardus, apa segala macam tuh udah pasti butuh. Karena itu saya udah pernah coba bikin kertas saksemen, kertas rokok, sama kertas arsip nasional sama Kementerian Industri. Dan itu ternyata bisa gitu loh. Dari umbi porang ini bisa jadi kertas ya. Tapi material hanya sebagian. Nggak fully dari umbi porang, tapi bisa jadi bahan pengganti
Ya, bahan-bahannya itu dari bahan umbi pengganti porang. guargam gitu. Guargam. Bahan pengganti, karena kan saat ini kan di Indonesia semua zat-zat pengental kan impor kan, entah itu guargam, santan gam, rukas gam itu impor semuanya. Oke. Jadi harapan saya di industri porang itu ya berekut juga dengan teman-teman penggiat rumput laut, siapa tahu bisa menggantikan bahan-bahan yang impor tersebut gitu loh. Bukan siapa tahu, harus gitu loh. Karena kita punya umbi porang yang sebegitu banyak manfaatnya gitu ya. Even industri kecil sampai industri besar pabrik mie, ya saya nggak perlu sebut mereknya ya, itu pakai. Yang kita tahu paling besar lah ya. Iya, yang paling gede. Siapa sih yang nggak tahu mie instan yang paling gede? Iya. Itu pakai bahan pengental tersebut gitu loh. Tapi saat ini kan masih impor kan. Nah, yang saya sebut juga saat ini kan juga mungkin teman-teman di sini ada UMKM penggiat tepung mokaf kan. Sedangkan mokaf itu kita tahu nih kalau bikin kue itu bantet karena tidak ada gluten. Oh, kalau bikin tepung dari mokaf jadinya bukan bikin kue dari tepung mokaf. Bikin kue dari tepung mokaf jadinya bantet. Kayak bikin kue sus tuh jadi bantet, bikin kue apa jadi bantet karena mereka tuh nggak ada zat pengembang, nggak ada zat pengikatnya juga gitu loh. Nah, saya belajar dari brand dari Amerika namanya Bob Rat Mills. Mereka itu kan juga tepung-tepungan gluten free kan. Tapi dia bilang tetap bisa karena mereka pakai santan gam. Nah, langsung saya mikir kan santan gam, zantan terusnya XANTHAM tuh santan gam gitu loh. Nah, saya bilang apa bedanya sama konjek gam? Jadi konjek gam tuh salah satu istilah untuk glukomanan powder gitu loh. Jadi istilahnya banyak lah, konjek gam, tepung glukomanan, konjek gam, tuh terlalu banyak istilahnya. Nah, itu apa bedanya? Akhirnya saya waktu itu berangkat ke Banjarnegara, salah satu wilayah yang paling terkenal sama tepung mokaf. Terus saya bilang, saya ini gimana tepung-tepungnya? Akhirnya saya diajak keliling-keliling kan, dikenalin sama UMKM mokaf. Ada yang bikin kue sus tapi bantet, ada yang bikin keripik ini tapi kayak agak alot, ada yang bikin kue sempong tapi kayak tulang osteoporosis atau gitu bolong-bolong. Enggak gimana? Oh, leot gitu. Bukan leot kan, kalau tulang osteoporosis kan kayak bolong-bolong gitu kan. Nah, kok kayak bolong-bolong gini, kayaknya tuh berongga-rongga kuenya kan. Kok begini semua? Gak bisa padet gitu. Nggak, kita fair-fairan aja ya. Boleh sih sehat, katanya sehat kan gluten free, tapi seberapa gede sih market gluten free? Dan yang harus teman-teman ingat kan, market kita di Indonesia kan yang penting murah enak, nomor satu tuh. Murah enak. Setuju sih, setuju. Seenggaknya enak deh. Iya. Enak wajib tuh nomor satu, ya kan? Looks-nya juga harus bagus, itu yang paling penting. Makanya saya bilang harus bikin yang enak, kelihatannya juga harus bagus kan. Akhirnya saya bilang coba campurin nih tepung glukomanan sedikit aja. Waktu itu cuma 0,8% dari adonan mokafnya tersebut. Itu kue sus yang tadinya bantet langsung ngembang. Kue sempong yang tadinya kayak kue osteoporosis langsung settle, langsung ngikat. Langsung sembuh osteoporosisnya gitu ya kan. Kayak di klinik Tongfang. Kretek gitu ya. Nah, udah gitu bikin keripik kayak keripik pare. Udah coba, doyan gak pare? Pare gak doyan, pahit soalnya. Cobain dia, enak banget dia bikin. Manis gak? Rasa balado, rasa jagung, enak banget. Enggak, tapi rasa pahitnya masih ada nggak? Aduh, pokoknya cobain deh, susah ngomong. Enak, masih ada dikit tapi bisa ditoleransi. Pare tapi digorengnya pakai tepung mokaf, terus habis itu ada rasanya gitu. Ada rasanya, enak banget. Itu beli di mana? Di Banjarnegara. Aku suka beliin tapi packagingnya jelek. Nah gitu loh. UMKM ya. UMKM itu kenapa ya? Semua tuh packagingnya tuh warnanya tuh bening. Terus ditempel stiker, semuanya kayak gitu ya kan. Oke deh, mungkin masih belum, makanya coba mungkin kalau kita bisa bikin ya UMKM yang udah ada dananya. Sometimes mereka ada dana juga bikinnya kayak gitu loh. Aku sering ketemu loh. Iya, karena ngirit biar apa untungnya mungkin lebih banyak kali ya, atau gimana. Mereka ada dana tapi atau mungkin mereka nggak ngerti. Tapi kan kayak kalau bikin kayak, makanya kata-kata produk di Indonesia yang packagingnya bagus-bagus kan perusahaan gede raksasa semua kan. Mereknya A, merek B, merek C. Nah, kalau mau tuh pengen tuh kayak tahu gak sih cerita Tao Kenoy, rumput laut? Oh iya, kan? Yang dari itu Thailand kan, itu ya. Mungkin teman-teman lainnya juga bisa belajar dari nonton tuh filmnya di YouTube 2 jam. Tao Kenoy itu kenapa saya sarankan, itu bagus banget tuh film, menginspirasi kan. Dia dari anak sekolah, terus dia akhirnya pengen getol banget gitu ya. Karena utang orang tuanya kan, itu salah awalnya. Satunya, tapi sebelumnya orang tua juga kaya juga, dia udah getol dari awal. Oh iya benar-benar. Ya, terus kan? Orang tuanya pas lagi turun sampai pada akhirnya di situ dia kayak punya semangat yang mungkin sebelumnya 50 jadi 100% bener. Dan dia memang
sepede itu sama diri sendiri kan. Akhirnya dia tuh bikin tuh apa namanya rumput laut. Rumput laut. Awalnya sebenarnya karena ceweknya kan. Iya suka. Karena pacarnya Itu tuh yang suka oleh-oleh dari Singapura kan. Terus dia nanya, dia mah di sini nggak ada, dia makan kok enak. Kayak dia coba-coba kan, dia goreng-goreng sendiri, ternyata harus dibasahin dulu, diituin baru bisa kan. Iya. Akhirnya dia bawa waktu itu kan ke 7-Eleven. Karena 7-Eleven itu kan adalah minimarket lah ya. Ya bagus sih, pada saat itu kan belum ada sosial media. Jadi kalau mau pemasaran yang gede, apa namanya, strategi rimba gitu kan, Iya. harus kita kan nempel sama tempat yang di mana-mana kan. Toko-toko yang ada di mana-mana, gitu franchise-nya di mana-mana. Dan franchise-nya di mana-mana. Pada saat itu begitu dia mau jual ke sana, dia jualnya satu bulk gede-gede begitu kan. Dan gak ada yang beli. Bukan gak ada yang beli, udah langsung ditolak. Kayak ini mah gak bakal laku, kamu jual mahal, udah gitu kamu belinya banyak, ngapain? Kamu akhirnya dia punya ide, dia kecil-kecilin. Terus dia datang ke tempat perusahaan packaging, akhirnya dia bilang, udah kamu gak usah pusing, packaging saya yang ngurusin kan. Udah tuh, jadi tuh Taukenoy sampai sekarang. Dan dia tuh gede banget loh. Dia gede banget loh. Pasarnya mendunia ya itu ya, Taukenoy ya. Sekarang dia pertanian rumput lautnya kan sampai di Korea segala macam kan. Gitu loh, UMKM tuh harus yang kayak gitu sebenarnya, iya kan? Ya sama aja kayak dulu kan juga ini brand kan juga apa namanya, Mr. Easy juga kita bulk kan, packagingnya bening segala macam. Tapi kalau kita pengen branding dan kita pengen naik kelas, packaging harus dibenerin gitu loh. Seberapa penting sih packaging buat penting banget, karena dalam hal markom itu kan dan marketing ya, kita harus ngeliat market gitu. Kita nggak boleh ego. Kita harus ngeliat kan, ini produk bukan untuk kita loh. Kita kan jual untuk orang lain kan. Iya. Jadi kita harus pentingin orang lain. Pertama kali kalau kita mau belanja produk, yang berjalan tuh mata dulu sebenarnya. Iya, dari mata kan? Turun ke. Oke, mata dulu ya, kita lanjut ya. Mata dulu. Ini bercanda mulu ya. Si Besti. Besti. Iya kan. Nah, pertama kalau misalkan mau beli barang, itu kan mata dulu ngelihat. Iya. Sebenarnya nggak semua maunya mata sih. Apa namanya, paling utama itu sebenarnya ada 3. Mata, hidung, sama kuping, telinga, pendengaran. Mata itu kalau kita jalan-jalan ke supermarket pasti mata rata-rata. Tapi biasanya nih, sebelum masuk supermarket kadang-kadang ada toko roti, toko kue, tau gak sih? Wangi banget. Iya, hidung. Kan hidung kan? Tuh hidung. Tapi kan gak semua produk kayak gitu. Nah ini jadi teman-teman harus ini ya, jangan menyimpulkan. Ini apa, harus mengerti dari produknya teman-teman sendiri itu apa gitu loh kan. Kalau misalkan produknya kayak keripik segala macam kan, wanginya kan gak dijual. Itu kan udah langsung di packaging kan. Tandanya packaging harus bagus. Wih, apa nih? Lucu. Diambil ya kan. Diambil. Setelah dari situ, telinga ada sih. Kue putu tuh telinga. Oh iya, kan? Cara dia memasarkan itu kan? Oh berarti si tahu bulat juga telinga dong? Tahu bulat telinga. Tahu bulat telinga gitu loh. Cuman telinganya juga karena kan balik lagi nih, setelah ini udah beres, orang itu kan strategi pertama kan, menarik dulu nih, menarik perhatian, awareness dulu. Udah gitu baru ini kualitas packaging. Kadang-kadang ada packaging tuh yang kayak lengket atau enggak kayak kertas yang ngilu kalau dipegang, mungkin hasil cetakan kayak keset gitu, itu kan merinding kan. Akhirnya orang nggak mau pegang. Mungkin kalau teman-teman tahu Silver Queen kan, dulu kan juga Silver Queen belum dicampur sama cashew kan. Iya. Jadi coklatnya tuh meleleh kemana-mana. Oh iya. Akhirnya lengket, orang jadi nggak suka. Nah, jadi teman-teman juga harus memikirkan tuh, ini pelanggan kalau pegang packagingnya lucu gak sih, asik gak sih, benar-benar harus perfect ya, harus balance gitu loh. Jadi setelah dari situ baru kualitas produknya, rasanya enak apa segala macam. Seringkali yang aku lihat banyak orang itu udah puas pada saat akhirnya produk dibeli. Tapi yang kita harus tahu gimana produk kita, mereka suka atau enggak, mau beli lagi enggak? Repeat order penting. Kalau repeat order terjadi, tandanya sukses. Kalau misalkan tandanya berhasil bukan sukses. Kalau misalkan dia sampai merekomendasikan ke orang lain, itu baru sukses. Iya kan? Iya. Gila lu beli ini deh, kalau kesana beli ini gitu loh. Dan saat ini yang aku lihat kan beberapa brand-brand UMKM yang bagus itu kan yang dari dulu sampai sekarang kan, mungkin kan Pia Legong Bali. Iya, Pia Legong. Iya kan? Udah gitu Pia Eji udah mulai bagus. Kalau Pai Susu Dian kan cepet ya, maksudnya masa expirednya kan cepet kan. Udah gitu enak. Mungkin kalau UMKM yang baru mungkin kayak Eat Sambal kali ya. Nah, aku tuh kayak pengen banget tuh UMKM di Indonesia tuh kayak banyak yang kayak Pia Legong gitu loh. Pia Legong tuh namanya kan tetap masih di atas kan. Istilahnya tuh kayak Irving ya, memang yang punya Irving kan orang Indonesia ya setahu aku ya. Tapi kan dia kan Singapura kan tetap kan. Ya pengennya sih ada yang kayak Irving gitu loh. Jadi enggak semuanya tuh kayak
brand ciki ataupun brand snack-snack tuh dari perusahaan-perusahaan raksasa, tapi rata-rata di supermarket dari perusahaan raksasa semua kan? Iya, Ada gak betul yang dari betul. UMKM? Sekarang Nggak ada. sih mungkin mulai ada, cuman ya paling satu rak Coba kecil brand apa gitu. coba? Yang kayak misalkan nih, kalau kita ke minimarket, terus habis itu di pakai label mereka sendiri. Nah, itu kan UMKM. Oh mungkin Ladang 5 tuh. Ladang Nah, 5 kan punya Ladang ciki-ciki 5 itu. Nah itu juga. mungkin masih bisa lah ya. Cuman kayaknya masih ada beberapa tuh yang kayak standing pot, Kenapa ya semuanya itu bisa standing pot semua ya? Standing pot semuanya gitu. Standing pouch, yang Yang kayak gini, bisa ya kayak berdiri gini-gini gini. standing pouch gitu-gitu loh. Rata-rata tuh standing pouch gitu loh. Ziplock gitu ya. Kalau beras ya masih mending standing pouch ya kan. Tapi kalau ciki kan kalau mau kan kayak gini kan, kayak ciki kan kayak gini ya. Kayak ciki apa segala macam. Emang menurut lo kalau misalkan ciki kayak gitu lebih bagus? Lebih asik sih dibanding standing pouch. Lebih asik kan, kayak ciki banget gitu loh, kayak bener-bener kayak ya pengennya kan naik kelas ya. Iya. Kayak pabrik-pabrik gede kan, perusahaan-perusahaan raksasa kan semuanya kan kayak begitu kan. Nah aku pengennya tuh ada gitu loh yang kayak gitu lucu-lucu, atau enggak di box. Kalau ke Korea tuh ada yang namanya tuh Market O, brownies. Terus kalau ke Korea juga orang tuh suka beli tuh Pepero. Oh ya, Pepero. Iya kan. Kalau ke Jepang kan ada KitKat yang apa, terus ada kayak mungkin milk apa gitu loh. Apa sih produk-produk yang kayak kue susu, kue apa gitu-gitu. Tapi yang packagingnya bagus. Packagingnya tuh bagus-bagus. Itu packaging penting sih. Oke. Berarti memang sepenting itu ya packaging menurut lo. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke Porang ya, dengan potensi ekonominya yang sebesar itu gitu ya menurut lo tadi. Coba dong kasih pesan terakhir bukan pesan terakhir ya, maksudnya pesan terakhir di episode ini gitu ya, buat teman-teman yang sekarang tuh mungkin lagi ada di survive lagi nanam porang, atau mungkin mereka-mereka yang kayak ini porang harusnya digimanain ya gitu. Coba ada nggak kata-kata mutiara ya, dari oke lah. Buat teman-teman yang saat ini lagi survive, tanam porang dan bingung, tapi teman-teman dari segala macam divisi, dari divisi pertanian, dari divisi pengecipan ataupun sampai divisi pengeringan, sampai ke teman-teman yang udah invest di penepungan ataupun ekstraksi glukomanan, tetap semangat. Tapi untuk yang petani harus ingat, tanam porang itu jangan lagi jadi tanaman utama, tanaman fokus ya. Teman-teman harus tahu tanaman fokusnya itu apa, tanahnya cocoknya untuk apa, itu tetap dikembangin, dijalanin. Porang ini dijadikan tanaman THR. Tanam aja, nanti 2-3 tahun panen, baru jual segala macam. Itu kalau dari teman-teman petani kan. Terus kalau untuk teman-teman yang di pengacipan ataupun yang di pengolahan udah masuk proses, mungkin kalau misalkan mau, boleh kontak saya DM di Instagram juga boleh, di @charliesirataki. Mungkin ada di sini. Boleh tanya-tanya. Cuman aku lagi membantu gimana caranya bisa mengedukasi teman-teman supaya bisa menghasilkan setidaknya glukomanan yang kemurnian tuh sampai di angka 70%. Mungkin ilmu itu saya bisa sharing gitu loh. Yang dimana kalau itu bisa terjadi dan pasokan Indonesia bisa cukup, aman, kita sama-sama datang ke industri-industri, yuk mulai coba pakai produk lokal gitu loh. Karena industri-industri gede itu bukannya mereka tidak mau pakai produk lokal ya, tapi mereka ini kan adalah industri yang profesional dan mereka harus berjalan. Dan kalau misalkan mereka beli dari kita, apakah kualitasnya udah oke? Apakah harganya udah bagus? Harganya udah bagus gimana? Harga udah bagus ya, nggak mungkin kan pabrik tapioka raksasa beli singkongnya dari pasar-pasar rakyat, harganya nggak masuk. Sedangkan mereka belinya kan quantity nih, ya kan masih. Makanya ini juga yang harus realistis. Sometimes kan kayak, wah ini pabrik ini kasih harga neken nih, meres banget nih. Ya bukannya meres ya, tapi kan karena mereka belinya masif. Kan beda. Kalau ke Mangga 2 ke ITC juga kalau belanja kalau belanja harganya banyak beda, juga grosir ya. Grosiran dong, ya sama aja kan. Jadi menurut saya kan hidup itu benang merah semuanya sama aja gitu loh. Jadi kita harus lebih realistis sih. Sama yang paling tadi terakhir, untuk yang industri pengolahan glukomanan, yuk sama-sama coba kita realistis. Ini di Umbi Porang ini bukan lomba-lomba, yuk bikin tepung 99%, 80, 70. Nggak begitu caranya. Kita udah 70 tahun di industri porang ini, dan kita yang udah bener-bener diakui sama internasional, sama Jepang dan segala macem. Tiap-tiap bubuk glukomanan itu punya marketnya masing-masing. Yang 50% ada marketnya, 60, 70, 80, 85, 90. Itu semua ada marketnya semuanya. Jadi kalau mau bikin
mau bikin lem ngapain sampai ataupun mau bikin mau bikin kardus, mau bikin kertas ngapain sampai yang 90% up. Itu 90% up kan biasanya kan untuk jelly. Untuk makanan Iya kan? ya. Kita aja ini aja nggak sampai yang 90%, ini kita 70 70 something. Iya 70 something, apalah nggak nyampe malah kadang 70 lah. Berarti 70 disesuaikan something. dengan kebutuhan Disesuaikan ya. dengan kebutuhan. Bukan kayak berlomba-lomba harus tinggi segala Iya. macam, karena tiap persentase itu tuh punya pasarnya masing-masing dan jangan berlomba-lomba gitu kan. Karena istilahnya kan 70% tuh bukan kemurnian, berarti masih ada racunnya, masih ada Iya. bukan ya. Ini udah nggak ada oksalatnya. Tapi mungkin ininya ya tingkat kehalusannya gitu loh. Oh, oke. Kalau dari 70% sampai ke 100% kan kerjanya kan harus double. Kita ngegiling harus benar-benar halus kan, sampai yang halus banget. Karena kan biasa kan kalau yang 70% masih lumayan agak kasar. Begitu yang udah masuk ke 90% up sampai 100% mash, ya itu kan udah sampai halus banget kan, kayak bedak istilahnya gitu loh. Itu kan kerjanya kan double. Jadi masing-masing itu ada marketnya gitu loh. Jadi jangan terlalu teoritis. Itu teoritis bagi saya yang sampai lomba-lomba itu. Karena punya marketnya masing-masing gitu ya. Oke Mas Charlie, gue mau ngucapin thank you banget nih hari ini lu mau ngobrol sama gue untuk berbagi inspirasi, biar teman-teman di sini juga tahu sebenarnya porang tuh apa dan pengolahan yang bener tuh seperti apa. Bahkan tadi kita ngobrolin soal packaging juga. Nah buat bestie-bestie nih, dari obrolan ini aku bisa ngasih kesimpulan kalau kita tuh harus bisa ngambil peluang sekecil mungkin ya Mas Charlie ya. Contohnya tadi umbi porang yang awalnya dibuang-buang, ternyata punya potensi ekonomi yang sebesar itu. Betul. Aku mau ngingetin buat bestie-bestie, buat terus like, subscribe, dan komen YouTube Kemenkop UKM. Dan jangan lupa untuk nonton Insting, Inspirasi Penting, karena di sini gue bakal kasih kalian inspirasi-inspirasi yang penting dan keren dari narasumber yang keren juga tentu pastinya. Bye bestie.